wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Pertemuan lalu At-Thariq selesai ya, tentang bintang yang ada di langit itu dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita buka yang berhubungan dengan bintang pula. Kemarin bintang, sekarang bintang lagi. Surat 6 Al-Buruj. Al-Buruj. Mari kita baca ya. Saya ta'awud dulu, jangan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yawmil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Idh hum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu ثم لم يتوبوا
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'aun wa Thamud. فللذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. Bal huwa Qur'anun Majid. Fi lawhin mahfuz. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga Allah merahmati kita dengan bacaan Al-Quran yang kita baca barusan, yaitu surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj ini benar-benar apa ya, sepertinya akan menjadi andalan antum, kita semuanya dalam menghadapi hal yang paling sulit. Nanti ada doa diajarkan di situ berhubungan dengan surah Al-Buruj. Nanti ada hadis yang begitu panjang sekali diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, murid dari Imam Al-Bukhari. Di surah Al-Buruj, lagi-lagi Al-Buruj merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apakah makhluk itu? Al-Buruj niku makhluk napa niku, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas danten? Al-Buruj niku napa? Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi as-sama was-sama'i, demi langit yang memiliki buruj, burjun. Napa niku Al-Buruj? Ya, dia al-manazil gitu ya, al-manazil.
Sebelum kita bahas Al-Buruj itu apa, kita sebaiknya membaca hadis yang berkaitan dengan surat ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ilm. Fadluha, keutamaan surah Al-Buruj. Akhrajal Imamu Ahmad. Akhrajal Imamu Ahmadu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil isya'il akhirah. Beliau membaca di Isya yang terakhir. Beliau membaca pada salat Isya dengan surah Al-Buruj. Nah niku nggih. Terus ini salah satu alternatif untuk para imam, monggo membaca surah Al-Buruj. Dan juga was-sama'i wat-tariq. Jadi Nabi seperti itu ya, membacanya urut ya, dari Al-Fatihah ke belakang. Kalau membaca Al-Buruj berarti setelahnya, surat setelahnya yaitu At-Tariq, bukan dibalik, ngeten nggih. At-Tariq dulu rakaat pertama, rakaat kedua Al-Buruj. Nah niku kurang sesuai dengan kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bagus, yang lebih utama adalah urut ya. Kecuali kalau tahsin dari belakang, memang itu terapi, beda urusan. Kalau ngimami kita harus sesuai tadi ya dengan urutan. Itu keutamaannya nggih. Lalu tadi kita kembali ke arti dari Al-Buruj. Ahlan wa sahlan para pemimpin. Suratul Buruj, surah uqsimu was-sama'i. Kalau ada wawu ism setelahnya kasroh berarti ini sumpah demi langit. Uqsimu bis-sama'i, Allah bersumpah demi langit. Di langit ada apa? Dulu ada torik ya, bintang yang kedip-kedip gitu. Nah di sini demi langit yang zati. Zati itu artinya memiliki ya. Memiliki buruj. Buruj artinya manazilil kawakib. Buruj artinya apa? Manazilil kawakibi, yaitu manazil itu bisa diartikan tempat tinggal. Tapi kalau kawakib itu bintang, bintang tempat tinggalnya berarti di garis edar, di gugusan bintang. Nah, kayak gitu. Maksudnya apa? Tempat beredar, tempat muter-muternya si bintang itu, tempat beredarnya bintang. Nah itu disebut buruj. Jadi Al-Buruj adalah rasi-rasi bintang atau gugusan bintang atau tempat beredarnya bintang-bintang. Menurut beliau Syekh Wahbah Zuhaili, wahiyasna asyara burjan, ada 12 gugusan bintang di langit itu. Ya, ada 12 semacam apa sih namanya, zodiak atau apa ya kalau untuk bintang itu, garis edar bintang. Lithnai asyara kaukaban, untuk 12 bintang. Minhas syams, di antara bintang-bintang itu adalah matahari. Nah ini menurut tafsirnya seperti itu. Di antara 12 bintang yang berada dalam 12 garis edar itu ada matahari di dalamnya. Orbit itu tadi ya, seperti yang disebutkan. Kemudian itu demi ya, demi berarti makhluk Allah yang namanya garis edar bintang. Tempat tinggalnya para bintang di langit, gugusan bintang. Demi itu semua yang kita menikmati keindahannya. Lalu itu yang pertama ya, langit yang ada gugusan bintangnya. Kemudian yang kedua, Allah bersumpah demi apa? Wa uqasimu bil yaumil ladzi wa'adallahu bihi ibadahu.
Dan Allah bersumpah yang kedua apa? Demi hari al-yaumi, demi hari alladzi yang wa'adallahu bihi, Allah telah menjanjikan dengan hari itu. Menjanjikan kepada siapa? Ibadahu, kepada hambanya. Kita ini semuanya telah dijanjikan. Hari apa kira-kira? Lil hisabi, untuk hisab, untuk diinterogasi, hisab. Hari interogasi. Wal jazai, kemudian hari pembalasan. Setelah diinterogasi, kamu ngapain aja, gini, dah. Giliran kamu dikasih ganjaran. Bagi yang baik surga, wahadainahun najdain. Allah memberi kita dua jalan. Memberi petunjuk ke jalan surga najdain, atau ada ujian berupa jalan kesesatan yang sangat memikat hati ketika di dunia. Pilih mana kira-kira? Yang jalan menuju surga atau neraka? Enak mana biasanya? Jalan itu menuju surga atau neraka? Kalau menurut hadis sahih dalam Sahih Bukhari disebutkan hujibatin naru bisyahwat. Neraka itu dihalangi dengan syahwat. Jadi penghalang antara kita dan neraka adalah syahwat. Kalau penghalang ini kita terabas, alias syahwat itu kita terabas, jeder. Kita nggak ada penghalang dengan neraka. Artinya gampang mlebu neraka. Wa hujibatil jannatu bil makarih, dan surga itu kata Nabi dibatasi dengan makarih. Makarih itu makruh, sesuatu yang enggak kita sukai. Jadi pembatas kita dan surga adalah sesuatu yang tidak enak-enak. Kalau sesuatu yang tidak enak itu kita terabas, apa itu? Sholat ke masjid, ngaji, baca Quran sesuai tahsin yang benar, kan? Nggak enak ya? Nggak enak semua. Belajar, tholabul ilmi nggak enak, penaknya tidur. Nah kalau ini semua kita terabas, jeder gitu, apa yang terjadi? Pembatas tadi hilang, ya? Pembatas hilang sehingga kita mudah masuk surga. Siapa yang sudah banyak menghancurkan pembatas syahwat yang harusnya membatasi antara kita dan neraka, siapa? Maka tugas kita sekarang ngelepo lagi, ya, apa namanya, plester lagi, nambah lagi dengan batu bata ketaatan, batu bata taubat. Ayo kita bangun lagi yuk. Kayaknya sudah banyak yang hancur ya, pembatas antara kita dan neraka. Justru yang surga ini malah semakin tertutup rapat karena digempur kok abotmen gitu loh. Palune kita itu dari karet mungkin ya, jadi wabot banget, nggak hancur-hancur itu pembatas. Makarih, wah ini emang berat. Bicara makarih itu cocok nanti dengan surah Al-Buruj ini. Apa itu? Ya, yaitu kita akan diberi ganjaran. Wa huwa yaumul qiyamah. Nah, Allah bersumpah demi hari kiamat. Allah bersumpah demi hari kiamat. Pasti terjadi dan kita harus berhati-hati. Apa yang kita lakukan, tolonglah kita fikirkan ya. Pemimpin yang baik, yang tahu agama, seperti sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang sadar adanya tauhid, menjalankan syariat Allah, pasti sang pemimpin itu, pemimpin tidak usah mikir jauh-jauh ya. RT ya, tamir masjid, pemimpin halaqah jamaah ya, di antara kita, apabila diingatkan dengan aturan Allah, dia akan mudah kembali ya. Saya pernah diingatkan beberapa waktu lalu oleh anggota saya, Ustadz mohon maaf, tadi antum mengkritik kami di depan umum, tolong lain kali ke saya saja, nanti saya sampaikan ke anggota. Janganlah di hadapan wali-wali santri dan lain sebagainya. Ya saya minta maaf. Oh iya maaf Ustadz, tadi saya nggak tahan, saya melihat hasil kok yang ngene aku ora trimo. Saya nggak tahan Ustadz, mohon maaf saya tadi ya. Insya Allah saya tidak ulangi ya. Tapi tolong antum jaga biar saya nggak gitu lagi. Tolong santri ini dididik sing apik. Gitu ya. Nah jadi seperti itu.
Kita ketika diingatkan, ya sudah. Anggota kita mengingatkan kita, ya sudah. Minta maaf. Bismillah, tidak ngulangi. Sama-sama ya. Antum jangan bikin saya ngulangi, saya juga nggak akan ngulangi kesalahan saya, insya Allah. Ngoten. Karena susah. Bisa mengkritik pemimpin itu susah. Dapat kesempatan bisa mengkritik itu susah banget. Rata-rata menghindar. Rata-rata pimpinan itu menghindar dan tidak mau dikritik. Saya itu bicara diri saya sendiri ya yang dikritik tadi ya. Saya tidak bicarain yang terlalu tinggi begitu ya. Nah, artinya apa? Ikhwani fiddin akhwati fillah, kita tadi ya menyadari bahwasanya kita akan dihisab. Makanya kita takut. Nabi Muhammad pernah tidak minta dikisos? Pernah, karena takut di hari akhir nanti dikisos. Siapa yang pernah saya pukul? Saya, wahai Rasulullah. Ya sudah, sekarang kamu pukul perut saya. Karena waktu itu dalam kondisi jihad fisabilillah, baris berbaris, siap gerak, enak sing menceng dewe, jedot, pukul. Kemudian beliau tidak terima ini, salah satu sahabat. Mana perutmu wahai Rasul, ini? Buka. Dicium sama beliau, nggak dipukul. Itu bedanya kita sama sahabat Nabi. Nek sahabat niku mboten ngisos ya. Lah, mosok Nabi ini dikisos kan kurang ajar. Ya dicium. Karena aku tahu tak akan tersentuh neraka kulit yang menyentuh kulitmu wahai Rasulullah. Makanya ini kesempatan pura-pura kisos padahal mau mencium perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ketiga, Allah bersumpah demi apa? Langit yang punya gugusan bintang dan juga demi hari kiamat. Yang ketiga, wa bikulli syahidin. Nah niki, hati-hati. Dan Allah bersumpah demi setiap syahid. Syahid itu apa artinya pun? Saksi. Siapa saksi yang dimaksud? Nabi Muhammad SAW atau para nabi yang punya umat. Syahid niku saksi. Sinten niku? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala ghairihi, setiap saksi yang menyaksikan selainnya, yaitu umatnya. Fi dzalikal yaum, pada hari kebangkitan itu, hari kiamat. Jadi nanti ada saksi, yaitu nabi kita. Wa masyhudin alaihi, dan demi yang disaksikan atas perilaku dan perbuatannya itu. Siapa yang disaksikan besok? Kita umat Nabi Muhammad SAW. Yang syahid itu Nabi Muhammad, yang disaksikan kita umatnya. Tenan porak sesuai syariat. Niki ngabot banget nih. Ya. Apalagi saya ya tadi. Kita semuanya ya kadang tidak bisa menghindari seperti itu. Karena kita, Ustaz, wayai bayar pajak Ustaz. Waduh, bayar pajak. Kalau melihat syariatnya itu kok berat begitu ya. Tapi ya kita dipaksa ya, sudah gimana lagi. Sing dosa sing maksa wis ngono wae lah. Sing dosa sing maksa. Nanti kalau kita mau digebuki malaikat, kita bilang, "Lah kayak lo aku dipaksa kayak." Karena hukumnya itu dalam Islam bolehnya kharaj. Kharaj itu tanah yang dibebaskan tanpa peperangan, seingat saya. Yang bayar itu hanya orang kafir, bukan orang muslim. Orang muslim nanti bayarnya zakat. Kalau yang bayar kharaj itu pajak dalam Islam itu adalah orang yang belum masuk Islam, yang menempati tanah, yang dia punya tanahnya itu hasil pembebasan mujahid kaum muslimin tanpa perang. Jadi ke wilayah mana gitu tanpa adanya peperangan, dapat tanah itu cuma-cuma. Nah, pemerintah dia boleh mengambil kharaj atau pajak dari orang yang selain Islam, ya, orang-orang kafir yang belum masuk Islam. Itu pun hanya ya sedikit sekali. Seperti itu ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakum. Tidak semuanya dipajaki seperti itu.
wa masyhudin alaihi, demi yang disaksikan atas seluruh perbuatannya, yaitu apa? Bil af'alil lati irtakabaha, atas seluruh perbuatan yang diperbuat oleh orang itu, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cuman kayak begitu, bagi mereka-mereka itu alah guru kaya ngono mbok pikir. Wah, kalau saya betul-betul mikir itu gimana itu besok hisab kita itu ya. Akan ada zaman masa di mana semua orang itu akan terkena debu riba. Debunya riba itu kita kena gitu. Padahal kita nggak riba gitu, tapi kena debunya. MBG kena nggak ini? Kalau saya searching sumber MBG, saya ditanya istri saya, "Bi, ngambil MBG enggak?" Ini lembaga kita, wali sudah kita kasih surat, ada yang mau, ada yang tidak, 50-50. Abi mau ambil tidak, saya telusuri sumber dana MBG, mayoritas dari pajak. Duh, mumet sih aku ini. Ya wes dek, orang sanji kok saya lah. Soalnya dananya sekop bagi hasil, dananya dari Baitul Mal. Tapi ternyata para ulama ya punya ijtihad. Harta campuran itu boleh halal, gitu. Campur antara halal dan haram. Ternyata hasilnya tidak hanya dari pajak, tapi ada dari nopo MBG itu, APBN itu dari sodako, dari banyak hal pokoknya. Wah, cuman saya memilih tidak mengambil MBG itu untuk saya pribadi. Padahal lembaga kita ada MBG, tapi mudirnya yayasannya nggak ngambil loh. Unik ya. Sama Baitul Hikmah itu, Ustadz Hanif, saya tanya mudir Dewan Kiainya, Ustadz di Baitul Hikmah ada MBG, nerima? Ya nerima. Antum ngambil? Saya enggak. Loh biar tadi, ya melu-melu aku. Saya tak ikut gitu ya. Tapi tolong jangan terpengaruh saya ya. Nah ini berat memang ya, karena setiap perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Wa yashmalur rusul la wal umama. Siapa syahid dan masyhud? Nah ini tafsirnya ya. Syahid dan masyhud, yang bersaksi dan yang disaksikan, itu mencakup para rasul. Rusul niku para rasul, wal umam niku umam itu jamak dari umat, ummah, para umatnya, jamaahnya ya, pengikutnya, rasul-rasul dan pimpinan-pimpinan yang mengikuti rasul atau tidak mengikuti, semuanya nanti dimintai pertanggungjawaban. Wahai pemimpin fulan, kamu pakai ajaranku enggak wahai rasul, ya sudah, nyemplung rokok. Pakai wahai rasul, cuma kecipratan debu-debu yang haram karena kepepet. Nah, semoga diampuni ke. Amin. Kemudian, nah ini setelah bersumpah demi 3 hal, baru inti sari pembahasan kita di ayat 4. Sumpahnya demi makhluk yang kita bisa lihat, yaitu langit yang punya gugusan bintang. Yang kedua sudah naik level, demi kiamat tadi ya. Yang ketiga demi orang yang bersaksi dan yang disaksikan, yaitu para nabi, rasul dan umatnya. 3 hal ini Allah bersumpah ini akan terjadi. Maka ambillah pelajaran dari ayat keempat surah Al-Buruj. Napa niku? Kutila. Ada yang tahu kutila artinya apa? Apa Pak? Kutila kalau secara bahasa apa? Dibunuh ya. Tapi artinya di sini tidak dibunuh ya. Kutila ashabul ukhdud, dibunuhlah para pemilik parit. Oh, enggak. Justru pemilik parit itu yang membunuh. Jadi kutila di sini bukan dibunuh, tapi nopo dilaknat. Makanya tafsirnya bukan kutila itu u'dima, tapi lu'ina. Tafsirnya lu'ina. Lu'ina nopo artinya pun dilaknat. Apa arti laknat dalam tafsir ini? At-tardu mir rahmatillah. Laknat itu apa? Seseorang itu dihindarkan, dijauhkan dari rahmat Allah.
Berarti seseorang ditolak masuk surga itu artinya terlaknat. Jadi kalau antum melaknat orang, artinya antum mengatakan orang ini dijamin masuk neraka. Orang bakal mlebu surga, maka tidak boleh melaknat. Kecuali orangnya kafir dan sudah mati, baru boleh dilaknat. Ya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Itu dalilnya. Sesungguhnya innal ladzina kafaru wa matu, sesungguhnya orang yang kafir satu, wa matu terus dia sudah mati, wahum kufar matinya dalam kondisi kafir, faulaika alaihim laknatullah, maka boleh dilaknat. Siapa yang melaknat? Laknat Allah kepada dia. Siapa yang melaknat? Al malaika, malaikat. Wan nas, yaitu manusia semuanya boleh melaknat. Contohnya apa? Semoga Allah melaknat Abu Lahab, ya boleh. Abu Lahab luknut, boleh. Biasanya kan gitu tau tulisannya, luknut. Lampu rem warna putih luknut. Lampu ditaruh di belakang. Nggak boleh kita ngomong kayak gitu ya, ikut-ikut orang-orang. Karena laknat itu artinya apa? Menolak seseorang dari rahmat Allah. Baru ada emak-emak sen kanan belok kiri langsung dibilangin emak-emak luknut, tidak boleh kayak gitu. Ada kayak gitu. Nah itu bahaya omongan itu. Laknat itu artinya dia harus kafir yang boleh dilaknat itu. Gak boleh antum ngomong ke sesama muslim laknat. Laknat itu bukan hinaan, bukan. Hinaan itu apa namanya, as-sabbu, al-ihana, al-ihtiqor gitu ya. Tapi kalau al-la'nah itu artinya apa? Kita mengatakan si fulan tidak dapat rahmat. Nah berarti kan mengkafirkan orang itu kita. Gitu. Orang sama aja kita mengkafirkan, melaknat itu. Makanya harus pasti ini orang kafir gitu. La'natullah, lu'ina, terlaknat. Nah ini ya, terlaknat itu maksudnya apa? Telah ditolak dari rahmatnya Allah, telah ditolak dari surga. Siapa? Ashabus syak, ashabul ukhdud. Ashab itu adalah orang-orang yang hobinya Ustadz. Ukhdud itu udud. Oh, bukan ya. Ashabul ukhdud. Wong sing gaene udud, bukan. Ini ashabul ukhdud itu artinya apa? Pemilik parit-parit yang diisi api. Terlaknatlah pemilik syak, yaitu syak itu parit. Al-mustatil yang sangat panjang, al-mahfur yang digali, fil ardi di bumi. Maksudnya apa? Yaitu pemilik parit yang dia menggali tanah di dalam bumi, dikasih api untuk menyiksa masyarakat dan rakyatnya. Nah itu yang dimaksud ya. Ini kisah tentang seorang raja yang zalim di zaman dahulu. Kisah ini ada dalam hadis, diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih, panjang sekali hadisnya. Nah, kalau Quran di Al-Buruj. Kisah tentang apa ini? Ashabul ukhdud ini ya. Seorang raja yang zalim yang nanti membunuh rakyatnya karena kuat Islamnya. Karena dia sudah la ilaha illallah, sudah mengucapkan tadi qul huwallahu ahad. Kalau dalam kenegaraan gitu sudah mengucapkan sila pertama. Fil ard wa hum qaumun kufar. Siapa mereka itu? Ashabul ukhdud itu adalah bukan ahlul hisab. Hisab. Bukan ahlul hisab, tapi apa? Qaumun kufar. Mereka adalah kaum kafir yang ahraqu jama'atan. Mereka membakar jamaah minal mu'minin. Jamaah itu artinya perkumpulan. Perkumpulan minal mu'minin berupa orang-orang mukmin yang bertauhid fi ukhdudin, di suatu parit
bil Yaman, di Yaman. Nah, di mana tempatnya ini? Ingat-ingat ya, Al-Buruj di Yaman. Banyak kisah-kisah itu di Yaman. Kenapa? Asal Arab itu Yaman. Sebelum Arab Saudi itu, sebelum Mekah itu, Arab itu di mana? Yaman. Nah, dari mana itu Arab Saudi dan sebagainya sampai sekarang Arab itu? Ya dari Yaman. Ada namanya kabilah Jurhum yang singgah untuk minum air Zam-Zam, izin kepada Hajar. Yang Ismail masih kecil waktu itu. Boleh nggak kami ngecamp di sini? Nah, itu orang Yaman. Singkat cerita, nikahlah Nabi Ismail pas gede nanti dengan Jurhum ini tadi. Lalu lahirlah nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah Arab. Jadi kalau jenengan tanya aslinya Arab itu mana tahu Ustaz? Yaman. Makanya Nabi bersabda, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Syam itu diberkahi karena negeri akhir zaman, ya, karena padang mahsyar itu nanti di Syam. Kemudian kenapa Yaman ikut? Yaman itu asal Arab. Asal dari Arab itu Yaman. Diberkahi dua negeri ini, Syam dan Yaman. Nabi bersabda, kamu pergilah ke Syam. Kalau kamu nggak suka sama Syam, pergilah ke Yaman. Fi ukhdudin bil Yaman. Kasusnya di Yaman. Wahum, siapa mereka yang dibakar ini? Mereka adalah orang-orang Nasoro, Nasrani, Najran, ya, Bahran, afwan. Ya, ini Bahran atau Najran ya? Nanti coba saya cek ya. Seingat saya Najran ya, yaitu Nasrani. Intinya orang-orang Nasrani yang ada di Yaman. Antum tahu Raja Abroha? Raja Abroha itu agamanya apa? Nasrani. Nah, neng Jawa iki enten wayang niku Dewa Srani lho terus mboten. Yang tahu wayang Dewa Srani niku Nasrani niku. Nah, bener. Itu ciptaannya. Itu aslinya ndak ada itu. Dewa Srani, Punokawan niku bikinannya Sunan sinten niku? Lupa saya, kali Joko atau saya. Nah, itu Srani ya. Tapi waktu itu bagus. Nasrani waktu itu bagus, yaitu apa? Mereka beriman. Orang-orang Nasrani yang beriman ini mereka dibunuh semuanya. Alladzina kanu ala dini tauhid. Nah, kenapa? Karena orang Nasrani saat itu mereka berada pada agama tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nasrani. Nasoro artinya apa Nasoro? Mereka inna nahnu ansarullahi amanna. Amanna billah, amanna wasyhadu bi anna muslimun. Siapa itu? Kaumnya Nabi Isa zaman dahulu yang menjaga Nabi Isa. Ansarullah, mereka menolong agama Allah, menolong Nabi Isa alaihissalam. Maka mereka disebut Nasoro. Jadi Nasoro itu bukan agama ya aslinya, tapi kelompok penolong Nabi Isa. Agamanya Islam, aslinya begitu. Lalu singkat cerita Nasrani menjadi agama, sama kayak Syiah. Syiah zaman dulu itu hanyalah kubu politik, pendukung Ali atau tidak mendukung. Yang mendukung Ali disebut Syiah, Tasyayyu ya. Syiah ya. Yang sekarang tuh namanya Tasyayyu. Lalu kenapa Syiah menjadi agama? Karena suatu kelompok itu kalau lama sesatnya, lama-lama banyak jamaahnya, jadilah agama. Khawarij juga sama. Khawarij itu aslinya kubu yang dia memberontak ya di zaman sinten nggih, Utsman ya, yang membunuh Utsman bin Affan. Itu kaum Khawarij itu. Lama-lama jadi agama. Ya. Sama Nasoro itu hanya kelompok jamaah, maka hati-hati jamaah itu bisa menjadi agama. Ya, organisasi itu bisa jadi agama kalau terlampau banyak pengikutnya dan terlampau banyak ajaran uniknya. Lama-lama jadi agama. Seperti itu. Nasoro juga sama. Yahudi juga sama. Yahudi bukan agama awalnya.
kelompok yang bertaubat karena telah menyembah patung anak sapinya Samiri. Inna hudna ilaik. Hada yahudu artinya apa? Bertaubat. Mereka yang bertaubat saat itu. Bagus, bagus. Tapi karena lama sesat, akhirnya jadilah agama. Nasara yang masih bertauhid mereka dibunuh. Di ayat 4 ini kita belum bisa lanjut. Kita harus lanjut ke hadis Muslim. Singkat saja. Raja yang zalim ini ya dalam hadis Muslim cuma ditulis Al-Malik gitu. Al-Malik pokoknya seorang raja yang namanya wallahu alam bishawab. Tapi ini hadis riwayat Muslim ya, bukan kisah Israiliyat, bukan. Saat itu sang raja punya alim, seorang yang pinter. Orang pinter itu bahasa Indonesianya atau bahasa awamnya apa? Aku mau datang ke orang pintar. Biasanya apa itu? Betul sekali, dukun. Dia punya penyihir. Jadi si raja ini punya penyihir yang sudah sepuh. Dalam hadis itu begitu. Karena sepuh, dia ingin mengkader, punya kader-kader penyihir yang lain. Punya Harry Potter yang lain. Harry Potter yang lain. Punya Harry Potter ya. Kalau film Indonesia judulnya Harry Potter. Kalau di barat sana Harry Potter. Nah, dia ingin punya penyihir-penyihir muda karena dia sudah sepuh, mau diajari ilmu kesyirikan itu. Kemudian ya dipilihlah satu anak ya. Ini anak ini berbakat nih untuk menjadi penyihir. Ayo nak, sekolahlah ke penyihir itu untuk menjadi kader. Siap, berangkatlah dia ke penyihir. Tapi di tengah perjalanan si anak yang polos ini, dia melewati pendeta gitu ya, rahib Nasrani ini yang nanti endingnya dibunuh gitu ya. Sehingga sang rahib, sang pendeta ini menasihati bocil tadi, nak, kamu mau kemana? Aku mau belajar sihir. Syirik gak boleh. Ayo, Tuhan kita itu Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembahlah kepada Allah. Oh iya, tertariklah anak itu untuk belajar agama Islam, tauhid. Kemudian dia terlambat datang ke penyihir kan, akhirnya datanglah ke penyihir dia, tapi sudah dapat ilmu tauhid yang benar. Dimarahi dan dihukum, digebuki sama penyihirnya itu. Ya, kenapa kamu telat? Tadi ibuku lagi butuh bantuan. Kok dia bisa bohong begitu? Disuruh sama pendeta tadi. Nah, nanti kalau kamu dimarahi penyihir, jangan bilang-bilang kalau aku yang ngajari ilmu ini. Bilang aja kamu terlambat karena orang tuamu. Nanti kalau kamu ke orang tuamu, bilang aja, kenapa terlambat nak pulang ke rumah? Karena penyihir tadi ilmunya keren, jadi lama belajarnya. Padahal dia itu pulang pergi belajar Islam. Singkat cerita, Allah memberinya kelebihan karena ilmu dari Allah, ilmu dari pendeta tadi ya, tentu itu dari Allah. Dia bisa menyembuhkan buta, menyembuhkan penyakit kulit. Wah, pokoknya keren banget, lebih keren dari penyihir. Sehingga sang raja itu punya teman dekat. Teman dekat raja ini buta. Dan dia mendengar kalau ada anak yang sudah hebat sekarang. Dulunya itu masih bocil, sekarang udah hebat, bisa nyembuhin. Datanglah dia ke situ. Dan teman raja ini bilang, nah aku ingin disembuhkan. Aku nggak bisa nyembuhin, kata anak ini. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Ya, insya Allah atas izin Allah kamu akan sembuh. Insya Allah. Kamu harus percaya dulu sama Allah. Siap. Ya, kalau sekarang dia udah syahadat begitu. Sembuhlah dia dan pulang ke raja. Kemudian raja bilang ke sahabatnya tadi, loh, kamu kok bisa sembuh? Siapa yang ngobati kamu? Yang ngobati aku adalah anak yang dia bertauhid dan aku sekarang sudah beriman. Kurang ajar kamu. Kok kamu punya Tuhan selain aku? Aku tuh Tuhanmu, kata si raja. Tidak ada lagi ya Tuhan selain aku. Biasa begitu, Pak. Penguasa itu kalau sudah terlalu kaya dan terlalu banyak kekuasaannya, dia itu kayak Tuhan rasanya. Ya, tenang.
saya bisa menghadapi ini semua. Ya kan Tuhan kayak gitu. Merasa Tuhan, Bashar Asad kan begitu. Untung nyebut jeneng Bashar Asad ya aman. Nah, direkam dadakno. Dia ngaku-ngaku sebagai Tuhan tuh Bashar Asad. Akhirnya sekarang tumbang, seperti Fir'aun tumbang. Jalut juga tumbang ya, Goliat juga tumbang. Singkat cerita, ya. Sahabat raja ini tadi, kalau kamu tidak mau kembali pada ajaran sebelumnya, kamu akan aku gergaji dari atas kepala ini sampai bawah. Gimana? Aku tetap Allah Tuhanku. Wah, akhirnya digergaji itu. Dari situlah ya Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan ke sahabat, kita ini diseksa nggak ada apa-apanya, kata Nabi ya. Kenapa? Karena orang kaum terdahulu itu disiksanya digergaji dari atas sampai bawah dan tetap beriman. Kalau ditembak itu kan mending gitu kayak ya tapi ya naudzubillah ya jedor gitu kok kayak. Nah itu digergaji sidik-sidik gitu loh Pak. Grok 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 grok. Kalau jantung gitu mungkin ya masih langsung slek gitu. Nah ini kepala itu masih ngerasakan sakit dulu. Ngeri pokoknya. Dalam hadis itu disebutkan sampai terjatuhlah bagian di kepala itu, mungkin otaknya lepas dan lain sebagainya. Dia tetap beriman. Kemudian singkat cerita ketahuanlah si anak ini. Dari mana kamu belajar? Dari pendeta. Padahal pendeta udah bilang ojo kondo ya, ojo nyanyi nek zaman saiki nggih. Ojo nyanyi. Ora kuat lah piye dikebuki kok. Wis ora apa-apa, wis kula nggih maklum kali tiang-tiang sing nyanyi-nyanyi niku. Mergo di penjara niku nggih abot, Pak. Webuki lara, Pak. Disetrum dia, Pak. Makanya kalau antum belum merasakan itu maido mesti. Nyanyi ning jero, wah. Abot dikebuki niku, Pak Men. Maka si Ghulam ini bernyanyi ternyata. Udah dibilang ojo nyanyi, wah, akhirnya pendeta itu ditangkap. Dalam hadis Muslim itu begitu. Lalu digergaji juga. Kamu mau nggak murtad? Wah nggak mau aku asyhadu alla ilaha illallah. Grok 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 meninggal. Siapa yang mau kayak gini lagi? Terakhir si Ghulam ini tadi, kamu anak kecil, tobat kamu. Aku nggak mau. Ya, aku tetap la ilaha illallah. Ya udah, pengawal bawa dia ke gunung, jatuhkan dari gunung biar dia mati. Ya, dari atas tebing lah ya, seperti itu. Nah, ketika si Ghulam ini dibawa ke atas tebing, nah ini ajaran yang keren banget dari hadis riwayat Muslim ini, boleh diamalkan untuk orang-orang yang dizolimi. Berdoa apa si Ghulam itu? Nah, si Ghulam itu berdoa begini. Allahumma Apunten. Allahumma kfinihim. Ngeten nggih? Ikfinihim bima syi'ta. Cuma kayak gini. Allahumma. Nah ini kalau antum dizolimi, antum tidak dapat penolong lagi, doalah kayak anak ini. Ini saya sudah buktikan ya, manjur ini, masya Allah. Pas apa Ustadz? Pas mukmin, bukan pas mukmin. Pokoknya antum merasa takut gitu, bacain. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Kalau satu orang, nek banyak orang saya biasa ganti Allahumma kfinahum, ganti dhamir aja ya. Ikfinahum. Jadi hum bima syi'ta saya tambahi wa kaifa syi'ta. Kalau di hadisnya begini aja. Artinya apa? Allahumma, si anak itu pas mau dijatuhkan dia doa ini, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma itu artinya ya Allah. Ikfinihim, cukuplah bagiku dirimu ya Allah. Cukuplah bagiku dirimu untuk menghadapi him mereka. Ya Allah, cukup engkau saja yang hadapi mereka ya Allah.
bima syi'ta, dengan cara terserah engkau. Ya Allah, tolong aku mencukupkan serangan ini dengan seranganmu ya Allah, dengan dirimu ya Allah, dengan caramu, terserah mau diapain orang-orang ini, pokoknya aku pasrah. Itu arti ikfinihim, cukupkan aku ya Allah denganmu untuk menghadapi mereka. Bima syi'ta, terserah engkau. Wa kaifa syi'ta, bagaimana juga caranya terserah engkau. Intinya gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Bukit itu bergoncang, anaknya selamat, yang jatuh malah pengawal raja. Lalu dia turun bukit, balik ke istana lagi. Wahai raja, aku nggak apa-apa. Kemudian, wah kurang ajar ini, bawa dia ke tengah lautan pakai kapal. Kemudian singkat cerita, malah mereka yang tenggelam. Dia berdoa ini lagi, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Langsung tenggelam pengawalnya, dianya renang selamat gitu ya, pulang lagi ke raja. Piye iki carane mateni bocah iki? Wahai raja, tak kasih solusi. Kamu mau bunuh aku? Ya, kamu mau tak bunuh. Syaratnya gantung aku, tolong aku disalib aja. Disalib di bawah pohon begitu, disalib di tempat yang tinggi supaya orang-orang pada tahu. Kemudian kamu siapkan busur dan panah. Ya, kamu lakukan itu. Lalu ucapkan, nah apa yang diucapkan raja yaitu Bismillah. Ini ya ucapan di hadisnya begitu. Bismillahi Rabbi al-Ghulam, Rabbil Ghulam. Ghulam itu anak kecil tadi yang disalib. Bismi. Ini kisah nyata ya, ini Nabi yang cerita ya. Hadisnya sahih, bukan Israiliyat ya. Bismillahirrabbi al-Ghulami. Ini, wahai raja, kalau mau bunuh aku ucapkan ini, Bismillahirrabbil Ghulam, di depan rakyatmu semua. Kumpulkan rakyatmu semua. Nah, ini subhanallah, dia mengorbankan dirinya demi tauhid. Biar orang semua masuk Islam, percaya pada Allah, Allah Maha Benar, meskipun nyawanya sebagai taruhannya. Nah, ini iman yang paling berat, iman yang paling tinggi. Lalu sang raja melakukan itu, disalib dia, masyarakat dikumpulin ya di dekat parit yang sudah yang nantinya akan dikasih api itu. Nah, kemudian si anak ini, apa solusinya kalau mau bunuh dia? Siapkan busur, anak panah, lalu ucapkan wahai raja Bismillahirrabbil Ghulam. Benar tuh, sang raja akhirnya Bismillahirrabbil Ghulam, ditarik itu berapa lbs tidak tahu saya ya, derodok mungkin dia, jebret, langsung jelek, meninggallah syahid sang Ghulam ini, mati syahid ya demi tauhid. Kemudian apa? Semua masyarakat mengucapkan tadi, amanna billah, kami beriman kepada Allah, la ilaha illallah. Langsung rajanya malah, lho iki piye to iki, malah do mlebu Islam iki. Karepku ben mati, pimpinane iki mati, semuanya pada kufur, kok malah semua masuk Islam. Sang raja tambah anyel. Akhirnya apa? Bakar itu parit itu tadi, kasih kayu bakar, dibakar. Siapa yang tetap pada agamaku maka tidak usah masuk. Yang dia Tuhannya Allah silahkan masuk. Sampai-sampai ada bayi yang bisa ngomong, Nabi Isa. Terus bayi yang Juraij, kisah Juraij. Kemudian yang terakhir ada 3 bayi yang bisa bicara di dunia ini. Pertama Nabi Isa, kedua bayi yang dituduhkan itu hasil zinanya Juraij zaman dahulu. Kemudian bayinya yang ibu yang mau masuk ke Ukhdud. Sang ibu bersama bayinya, ibu itu ragu, kasihan anakku. Sang ibu itu kan kalau ngelihat anaknya kasihan, wes mending aku tak kafir wae lah, yang penting anakku selamat. Kata si anak, bu, ojo kafir lho, iso ngomongnya. Ayo masuk aja bareng. Ya Allah, malah kon melebu, ya sudah. Nah ini syahid bersama anaknya. Akhirnya
Anak ini masuk, lalu mengikuti semuanya masuk ke situ, mati dibakar. Yang pertama digergaji, yang kedua dipanah, yang terakhir dibakar. Gak ada yang enak ya. Tapi yang mungkin kalau suruh memilih, atau milih dipanah atau dibakar atau digergaji, kayaknya dipanah ya. Gitu. Kalau antum di lautan naik kapal, kapalnya itu ketembak terbakar, pilih mati tenggelam atau mati kebakar di atas kapal? Banyak yang milih tenggelam mungkin ya, kan ikhtiar renang sih ya, nek ra kuat yo kelelep yo wis. Loh, omongan ini ada di kitab mazhab Hambali ya. Jadi seseorang boleh memilih, kalau dia pasti mati karena kebakar atau karena tenggelam. Menurut mazhab Hambali dia boleh milih mati yang mana. Jadi pilihannya bukan hidup, tapi milih mati yang mana. Pilihlah mati yang ringan baginya. Seperti itu. Jadi kalau ada orang dieksekusi mati, dikasih pilihan gitu, pilih mati diapain, nah itu pilihlah yang paling ringan bagimu, supaya kamu nanti menghadap Allah itu tidak dalam kondisi yang terlalu ngeri seperti itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka turunlah ini, qutila ashabul ukhdud, rakyatnya dihabisi semua demi gengsi dia. Rakyatnya dibiarkan tersiksa, tidak mendapat bantuan. Loh kok tangan kono toh. Maksudnya ashabul ukhdud ya, tidak mendapat bantuan, kedinginan gitu ya. Malah dipanas-panasi, diobong gitu. Seperti yang ada di Sudan tuh ya, barusan ya, orang-orang dibakar itu ya. Ya gambarannya ngeri seperti itu. Siapa yang siap untuk menjadi ghulam ini? Jadi dia jadi tumbal demi tegaknya Islam. Sinten yang siap ya? Nah ini, semoga dari generasi kita atau kita lah yang siap untuk berjuang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ya, dihafalkan doa ini. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Minimal ini. Kalau saya tak tambahi biasanya Allahumma kfinahum bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Boleh seperti itu. Nah ini kalau pengalamannya Pak Ustadz, pernah saya itu bawa buku, kitab-kitab, beli di Halbuni di Damaskus. Kemudian ada tentara Bashar Assad. Yang kitab ini kalau karyanya Ibnu Taimiyah itu kan tidak boleh. Itu bisa dipenjara nanti ya. Nah saya dibawain kitab itu sama guru saya, wis rapopo iki kitab terlarangnya. Nah, ternyata waktu diangkut, angkotnya itu di stop sama tentara dan mau ngecek isi dari kardus-kardus bawaan itu karena mencurigakan. Di saat itu rezim Asad itu ya Pak, Bu, ketika kita bahkan bawa kamera saja kita bisa di sniper. Pernah teman saya itu iseng di dalam mobil ngeluarkan HP begini pura-pura doang dia, coba langsung dipeloroi dari jarak 200, 100, tidak tahulah berapa puluh meter, afwan ya, 100 meter, berapa puluh meter gitu, langsung tentara yang bawa senjata itu langsung meloroi begitu. Weh, ternyata bener ya. Jadi kamera tidak boleh di sana waktu itu ya. Lah ini kardus gede ngono dikira bom toh, atau dikira apa gitu. Akhirnya dihentikan mobilnya. Batine waktu itu naik taksi. Batine sopir taksi, wah iki gawe goro-goro iki mahasiswa iki nggawa buku kardus-kardusan. Akhirnya dibuka itu, saya cuma bisa berdoa. Wah ini kalau ketahuan ya sudah wassalam ini. Dia ngeluarin pisau itu, pisau apa bayonet tentaranya itu. Isinya apa ini? Langsung dikirimkan. Serot. Kemudian setelah pisaunya dia tarik gini, kemudian dia pergi. Loh, gimana kok tiba-tiba lungo? Saya ndonga terus pokoknya. Suruh doa apa? Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Surat Yasin itu loh. Allah tutupi pandangan mereka sehingga mereka nggak bisa lihat. Allah tutupi pandangan mereka sehingga mereka nggak bisa lihat. Itu artinya begitu. Beneran ternyata. Tambahi doa-doa ini, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Lah kok si tentara tadi pergi, kemudian sampai rumah saya selamat, alhamdulillah. Saya buka buku yang kena lecet pisaunya itu ternyata kitab fikih sunnahnya Said Sabiq gitu. Ada itu saksi.
kitab itu ada bekas celuekan pisau gitu ya, bekas tentara Bashar Assad ya. Sejarah itu nek difoto 100 tahun lagi keren itu kisahnya. Yang saya ini biasa. Nah itulah ya, itu efek dari doa. Ini saya tidak bohong ini. Ya. Harusnya kalau sudah digini kan sekalian aja dibuka isinya. Kenapa dia tiba-tiba kayak orang ngalamun gitu pergi aja loh. Dah sana pergi loh. Piye to iki kok? Paling berapa senti segini doang sobekannya di kardus. Kok dia tiba-tiba pergi? Ya. Lala antum sok naudzubillah ya. Terus ndonga ngene iki. Peng 50 kok ora mempan. Nah, nek antum kurang 50 100 ya. Kadang kita itu niru-niru ulama zaman dulu ya. Doa peng 1000 kok ora mempan. Lah kuwi ulama sing ndonga. Nek dhewe sing ndonga nggih butuh lebih. Inilah ilmu hari ini, semoga antum bisa mengamalkan. Allahumma, kita baca bersama-sama sebelum kita tutup nggih, ya. Saya baca Allahumma kfinihim, monggo. Bima syi'ta. Itu aja boleh. Allahumma kfinihim bima syi'ta, monggo. Tuh sudah, kalau antum nggak bisa apa-apa sudah angkat tangan, wes doa ini saja. Allah yang nolong. Kok ternyata meninggal, ketembak dan sebagainya atau apa, ya sudah, insya Allah masuk surga gitu aja. Nggak mungkin antum, wah kok dongannya ramempan pas sakarat, enggak. Insya Allah pas sakaratul maut itu malah disambut dengan hangat oleh para malaikat. Kita cukupkan ya sampai ayat 4. Itu tadi terjemahan singkat dari hadis riwayat Muslim yang sangat panjang. Kalau saya bacakan ya singkat ceritanya begitu, lalu turunlah ini al-Buruj. Ngerti nggih? Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.